Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali diperjumpakan, dipersekutukan di dalam syafaat malam pada malam hari ini. Itu adalah bukti nyata dari kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Pencuri kue. Begitu judul cerita singkat yang menjadi bahan refleksi kita pada malam hari ini. Grace, seorang wanita setengah baya, suatu hari bepergian dengan menggunakan pesawat terbang. Ternyata ia datang ke bandara terlalu pagi, sehingga ia harus menunggu beberapa jam sebelum naik ke pesawat. Untuk mengisi waktu, ia membeli sebuah buku dan sekantong kue di sebuah toko di bandara tersebut. Lalu Grace mencari tempat duduk. Setelah duduk, Grace meletakkan tasnya di kursi sebelahnya dan mulai membaca buku yang baru dibelinya. Ketika mulai asik membaca, dari sudut matanya, Grace melihat lelaki yang duduk di sebelah kursi yang di mana ia meletakkan tasnya, membuka kantong kue yang juga terletak di kursi itu, mengambil sepotong kue dan memakannya. Grace mencoba mengabaikan hal itu agar tidak terjadi keributan. Dia lanjut membaca sambil mengambil sepotong kue dan mengunyahnya. Dan sebentar-sebentar dia melihat ke arah jam. Sementara menit-menit berlalu, Grace semakin kesal karena si pencuri kue itu begitu berani. Setiap kali Grace mengambil sepotong kue, si pencuri kue itu juga mengambil sepotong. Dalam hatinya, Grace sempat membatin, "Kalau aku bukan orang baik, sudah kumaki-maki dia. Kurang ajar sekali orang ini." Akhirnya, tinggal sepotong kue tersisa. Grace bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan oleh si pencuri kue itu? Ternyata, sambil tertawa gugup, lelaki itu mengambil kue terakhir dan membelahnya menjadi 2 bagian. Kemudian, si pencuri kue itu menawarkan yang separuh kepada Grace. Dengan agak kasar, Grace mengambilnya sambil dalam hati menggerutu. Ya ampun, orang ini berani sekali dan juga tidak tahu berterima kasih. Belum pernah rasanya ia sekesal itu. Grace menghela nafas lega ketika mendengar pengumuman panggilan agar penumpang pesawat yang akan ditumpanginya itu segera naik ke dalam pesawat. Ia mengumpulkan bawaannya dan bergegas menuju pintu ke arah pesawat. Jangankan pamit, Grace menoleh pun tidak pada si pencuri kue yang tidak tahu berterima kasih itu. Setelah duduk di kursinya, Grace membuka tasnya untuk mencari buku yang belum selesai dibacanya itu. Grace sangat terkejut ketika ia mendapati kantong kue yang dibelinya masih rapi ada di dalam tasnya. Loh, kok kueku masih ada? Ujarnya dalam hati dengan perasaan tidak keruan, malu, menyesal, dan seterusnya. Rupanya kue tadi memang adalah kepunyaan lelaki yang dituduhnya pencuri kue itu. Kuenya sama, bungkusnya sama. Jadi
siapa sebenarnya pencuri kue? Siapa sebetulnya yang tidak tahu berterima kasih? Ibu bapak saudara-saudara, sebuah pelajaran agar kita tidak mudah berprasangka, menilai orang lain berdasarkan kacamata kita sendiri. Menurut kamus, prasangka artinya pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui kebenarannya. Oleh karena itu, prasangka bisa berkenaan dengan diri seseorang, bisa tentang sebuah keadaan atau yang sejenisnya. Belakangan makin populer ungkapan buruk sangka, yang sederhananya berarti ya salah menyangka orang. Ketika orang terjebak pada sikap berburuk sangka, maka sebenarnya yang dirugikan bukan cuma orang lain yang kepadanya prasangka buruk itu ditujukan, tetapi juga merugikan diri sendiri. Buruk sangka akan membuat orang yang bersangkutan dikuasai oleh pikiran dan perasaan yang serba negatif. Oleh karena itu, misalnya di dalam surat Yakobus pasal 2 ayat yang pertama dikatakan, "Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka." Memandang muka sederhananya adalah menilai, memutuskan, menyimpulkan hanya berdasarkan apa yang sepintas terlihat, bukan atas dasar pengenalan yang memadai tentang seseorang. Oleh karenanya dalam ayat 4 dari Yakobus 2 dikatakan begini, "Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat?" Mari kikis kecenderungan berprasangka buruk atau berburuk sangka dalam praktik hidup keseharian yang kita jalani, agar orang lain maupun diri kita sendiri tidak dirugikan dan nama Tuhan tetap dipermuliakan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ampunilah kami. Sekiranya di sana-sini kami suka terjebak pada kecenderungan berprasangka buruk dalam relasi dengan orang-orang lain. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami kekuatan agar kami selalu mau mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya sebelum kami menilai keberadaan orang lain. Tuhan, tolonglah kami. Saat ini kami juga kembali berdoa bagi para anggota dan simpatisan GKI Gading Indah beserta keluarga masing-masing dengan pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Ada yang masih bergumul dengan masalah kesehatan karena sakit penyakit yang mereka idap. Engkau tahu ya Bapa, apa yang menjadi kerinduan dari orang-orang yang bergumul dengan kondisi sakit itu. Mungkin ada juga mereka yang masih bergumul dengan masalah sumber penghidupan, mata pencaharian, pekerjaan, usaha. Mungkin ada yang masih juga punya persoalan karena ketidakharmonisan di dalam relasi antar anggota keluarga. Pasutri-pasutri yang rindu untuk mendapatkan kehadiran anak dalam hidup pernikahan mereka.
mereka yang masih juga menghadapi kegamangan karena berbagai ketidakpastian untuk masa depan, entah terkait studi, perjodohan, pekerjaan, dan sebagainya. Bagi mereka kami berdoa. Kami juga tetap berdoa agar gereja yang Tuhan hadirkan di mana-mana, termasuk GKI Gading Indah, dapat terus melakukan tugas panggilan yang Tuhan percayakan guna menerang garami dunia ini. Secara khusus kami berdoa bagi rencana penyelenggaraan sakramen baptisan kudus dan pengakuan percaya yang akan diselenggarakan di minggu terakhir bulan Januari ini. Juga penyusunan program tahun pelayanan baru yang sedang bergulir. Kami juga berdoa untuk hamba-hambamu, bagi Pendeta Stira dengan penyelesaian studinya, juga untuk proses kependetaan Saudari Anna. Kami kembali menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami dengan berbagai pergumulannya. Khususnya kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, agar mereka boleh tetap setia, berpegang teguh pada kebenaran, keadilan, dalam mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan bagi segenap bangsa. Kalau malam ini kami akan beristirahat, maka kami menyerahkan lagi seluruh keberadaan kami seisi keluarga masing-masing ke dalam tangan pengasihan pemeliharaan Tuhan. Sehingga kami boleh beristirahat dengan cukup, tidur dengan nyenyak, dan esok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, dengan semangat yang terbarui untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.